Yuk semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai sosialisasi dan tutorial Indonesia menuju sehat dalam penanganan COVID-19. Saya akan menjelaskan mengenai awal mula COVID-19 itu. Virus corona adalah virus baru yang pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, di Cina Tengah, dan telah menyebar di beberapa negara. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran kasus corona mirip seperti flu burung yang melanda Cina hampir 2 dekade lalu. Kasus pertama mengenai coronavirus ini dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, tetapi tidak jelas apa yang ada di balik virus yang menyebabkan penyakit pneumonia ini. Makanan laut yang dijual di pasar di Wuhan juga menjadi awal penyebaran virus corona. Gejala virus corona di Cina, tanda dan gejalanya yang dilaporkan pasien yang kena virus corona adalah demam, batuk, dada sesak, dan kesulitan bernafas. Beberapa pemindaian dada pasien juga menunjukkan paru-paru meradang dan berisi cairan. Demikian menurut WHO, karena virus corona merupakan hal baru dan belum ada vaksin yang bisa mencegahnya. Pengembangan vaksin corona bisa memakan waktu beberapa tahun. Selain itu, virus corona dikenal sulit untuk diobati karena mereka kebal terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Awal COVID-19 di Indonesia, saya akan jelaskan kronologinya. Muncul COVID di Indonesia ini berawal dari satu kasus bertemu WNA asal Jepang yang menetap di Malaysia. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat atau close contact sehingga menyebabkan WNI berusia 31 tahun itu tertular. Kemudian kasus kedua terinfeksi virus corona saat sedang merawat anaknya. Kasus yang pertama ini yang sedang sakit, keduanya merupakan warga Depok asal Jawa Barat. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 2020, kedua pasien ini melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Saat itu keduanya hanya diminta untuk melakukan rawat jalan saja, hingga 26 Februari kondisinya tak kunjung membaik dan akhirnya meminta untuk rawat inap. Pasalnya keduanya merasa batuk yang diderita tak kunjung reda. Pada tanggal 28 Februari terdapat informasi yang datang ke Indonesia bahwa WNA asal Jepang tadi yang positif itu menghadapi virus corona saat kembali ke Malaysia. Nah, kasus kedua di Indonesia yaitu saat itu di seminar di Bogor ya. Seminar itu ke tanggal 25 sampai tanggal 29 mengenai platform bisnis tanpa riba. Menyikapi penyebaran COVID yang begitu cepat meluas, saya mempunyai beberapa program sosialisasi untuk masyarakat dan kaum milenial. Pertama, saya membuat pamflet dan infografis mengenai bahaya COVID, terus mengenai antisipasi pencegahan COVID, dan membuat forum penyaluran bantuan dana untuk pembuatan hand sanitizer yang diserahkan ke Wali Kota Jakarta Utara pada tanggal 31 Maret 2020. Lalu saya juga membuat program penyemprotan disinfektan di RT 2 RW 7 yang bekerja sama dengan Front Pembela Islam. Lalu saya juga membuat gerakan pembagian nasi kotak dan masker di Pademangan Barat. Target sasarannya adalah penerima bantuan, yaitu masyarakat yang kita manfaatkan kaum milenial serta organisasi masyarakat untuk membantu pemerintah memberikan bantuan berupa disinfektan, sembako, masker, serta hand sanitizer. Waktu pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan untuk penyemprotan itu dilakukan per 2 minggu sekali di tiap RT. Lalu ada pembagian hand sanitizer dan masker di tempat atau di titik yang berbeda. Tujuan diadakan sosialisasi dan tutorial ini berdasarkan rasa kemanusiaan, sebab kita punya tujuan yang sama, yaitu negeri ini mau sehat. Untuk kerjasama dan instansi yang terkait, saya bekerjasama dengan KNPI Jakarta Utara, lalu HMI Untap Jakarta,
PMKRI Jakarta Utara serta Front Pembela Islam dan Pemuda Pancasila untuk pengumpulan bantuan dana. Untuk instansi terkaitnya, kita bekerjasama dengan Wali Kota Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan Barat, lalu Ketua RT 2 RW 7 Sunterjaya untuk fasilitator mengenai penyaluran hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dan pembagian sembako dan masker. Hasil dan target yang dicapai atau yang dituju untuk penyemprotan disinfektan warga di RT 2 itu, warga menjadi tidak cemas atau khawatir karena kan wilayahnya sudah disemprot kan, jadi mengurangi rasa cemas dan menaikkan rasa percaya. Selama ini kan masyarakat dinilai kurang tepat gitu menyikapi COVID kan, jadi membuat masyarakat itu jadi kurang percaya. Maka dengan gerakan ini kita membantu pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk menghilangkan atau memutuskan rantai COVID ini. Berikut adalah dokumentasi mengenai program yang sudah saya jalankan. Mengenai infografis yang sudah saya buat dan saya sebarkan ke masyarakat. Yuk semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Coronavirus sedang mewabah, kita semua kudu waspada. Jangan dulu keluar rumah, jika nggak urgent di rumah aja. Jaga badan supaya sehat, minum vitamin biar kuat. Cegah virus corona datang, tapi hati tetap tenang. Sedia sabun dan sanitizer, biar virus pada kelengar. Mari kita saling jaga, himbauan Pak Anies berjaga-jaga. Semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Yuk semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Coronavirus sedang mewabah, kita semua kudu waspada. Jangan dulu keluar rumah, jika nggak urgent di rumah aja. Jaga badan supaya sehat, minum vitamin biar kuat. Cegah virus corona datang, tapi hati tetap tenang. Sedia sabun dan sanitizer, biar virus pada kelengar. Mari kita saling jaga, himbauan Pak Anies berjaga-jaga.